Welcome back to my YouTube channel. Video kali ini tentang body goals workout by Striana Sihombing. Flashback sedikit nih, aku pernah BB-nya 50 kilo. Nah, kalau foto ini BB terendah aku di 49 kilo. Tapi setelah negara api menyerang, BB aku tiba-tiba naik drastis hingga puncaknya di 85 kilo. Wow, coba lihat tuh fotonya. Setelah melahirkan, BB aku turun 78 kilo dan ini susah banget turunnya karena aku harus menyusui dan nggak ada diet sama sekali. Sampai akhirnya aku walk out dan BB aku sekarang di 24 Juni 2020 berhasil turun ke 64 kilo. Penasaran nonton video aku? Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya video aku ini supaya aku semangat untuk buat video selanjutnya. Langsung aja, hal yang pertama yang aku lakuin adalah stretching bagian kepala. Biasanya aku menundukkan dan menengadahkan kepala aku ke bawah dan ke atas serta menoleh ke kanan dan ke kiri. Setelah itu aku melakukan gerakan seperti mematahkan leher aku ke kanan dan ke kiri. Ini untuk menghilangkan pegal-pegal di bagian kepala aku karena aku biasanya menghabiskan waktu aku juga banyak di depan komputer. Nah, setelah itu aku putar seperti ini supaya melemaskan otot-otot yang ada di area kepala aku. Berikutnya aku lakukan stretching juga bagian lengan aku tarik begitu. Itu untuk menarik bagian dari lengan, badan, punggung supaya enak gitu loh. Nah, terus ini juga bagian yang kedua, aku buat tangan aku seperti gerakan itu. Sama halnya ini gunanya untuk stretching juga. Setelah selesai stretchingnya, aku lakukan gerakan untuk melatih otot bagian lengan aku. Biasanya gerakannya simple, cuman naik turun kiri ke kanan dengan mengangkat beban masing-masing kiri dan kanan itu 1 kilogram. Biasanya aku melakukan ini 2 kali 8 ya. Setelah itu aku ganti gerakannya dengan membuat gerakan tangan aku itu ke depan. Contohnya seperti ini. Nah, ini juga 2 kali 8. Ini aku lakukan setiap kali aku olahraga karena aku mau memaintain bagian lengan aku itu nggak sampai kayak orang tukang pukul gitu loh, ada gede-gede gitu di lengan atasnya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, gerakan ini akan selalu ada di video workout aku dan ini works banget. Jadi akan memaintain tangan kalian itu kecil. Next, gerakan selanjutnya ini aku angkat bebannya ke atas seperti di video ini. Ini juga kalau dipikir-pikir 2 kali 8 pedes juga sih otot bagian tangannya. Cuman ini works banget, semakin kalian ngerasa pedes itu semakin benar-benar nyata hasilnya. Dan kalian juga kalau misalkan mau coba di rumah harus benar-benar yakin bahwa kalian itu melakukan gerakannya benar, karena kalau enggak ya enggak akan ada efeknya di bagian lengan kalian. Nah, ini aku kombinasikan juga untuk melatih otot di bagian pinggang aku. Nah gitu, ini pinggang sama tangan juga. Jadi aku kembangin sendiri sih ini berdasarkan experience aku ketika olahraga. Dan ini juga works banget untuk membantu ngebuat curve di bagian pinggang gitu. Nah, ini akan bener-bener bagus kalau misalkan di bagian pinggang kalian itu terasa otot-ototnya itu keparing. Setelah ngelakuin ini itu bener-bener akan terasa capek, cuman gak apa-apa, kita akan terus berjuang untuk target yang udah aku tentukan. Nah, ini aku juga gunakan alat bantu untuk semakin membantu aku dalam membakar lemak yang ada di lengan aku.
Beratnya sih aku setting waktu itu di 8 kg, jadi emang berat, tapi ini bagus juga untuk bantu aku tuh, bisa kelihatan kan lemak-lemak yang di lengan aku. Nah, aku juga selain itu aku juga menggunakan juga alat bantu ini juga. Nah, dia tadi ada yang ke depan kan, nah kalau ini yang ke atas ke bawah. Aku jelasinnya pakai bahasa awam aja ya, karena aku bukan kayak di PT gitu. Jadi aku udah lupa juga, udah lama nggak fitness. Ya, aku jelasinnya supaya kalian juga mudah untuk praktekinnya. Nah, ini juga bagus untuk ngelatih lengan kita. Cuman harus kita perhatikan ketika kita melakukan gerakan ini, posisi kita duduk itu harus benar-benar firm, harus benar-benar tegak. Dan gerakan ini benar-benar buat aku capek banget. Bisa dilihat itu keringatnya udah ngucur banget, karena aku ngelakuin ini nggak 2 kali 8, tapi aku ngelakuinnya sampai hitungannya ke 50. Nah, itu muka-muka perjuangan untuk mencapai 50. Oke, setelah ini selesai, aku lanjutin untuk sit up. Nah, kalau sit up ini juga nggak akan pernah nggak ada di video aku olahraga. Aku akuin ketika aku setelah melahirkan, lemak-lemak yang ada di bagian perut bawah aku itu susah banget untuk dihilangkan, untuk dilatih juga susah, karena memang ya memang situasi juga ya, pada saat itu aku melahirkannya secara normal, jadi aku nggak bisa juga olahraga yang ekstrim. Jadi aku juga melakukan sit up ini setelah setahun lah aku melahirkan. Tapi unfortunately itu lemak-lemak masih ada aja dan semakin menimbun di perut aku, karena aku menyusui itu harus makan banyak supaya ASI-nya banyak gitu. Jadi itu antara pilihan Keisha minum ASI bagus dan banyak, atau badan aku menggendut. Tapi aku memilih badan aku menggendut supaya Keisha minum ASI-nya banyak. Nah, setelah nggak minum ASI lagi, ya udah aku selalu sit up kayak gini. Ini juga sit upnya sampai 50 kali juga. Pedes banget ini tuh, bisa dilihat di video, pedes banget, dan ini juga capek banget. Bagian tubuh aku selanjutnya yaitu bagian bawah, dari paha atas sampai ke bawah ya. Aku latih, dan di sini aku renggangkan juga terlebih dahulu. Balik lagi aku renggangkan lagi biasanya supaya badan aku ketika dilakukan pelatihan di area paha itu nggak kaget gitu. Ini enak banget kalau dilakukan, ini enak banget, ketarik gitu. Apalagi kalau misalkan benar itu di bagian pinggang tadi, enak banget rasanya. Berikutnya aku siap-siap untuk melakukan squat. Nah, ini fungsinya untuk melatih biar otot bokong kita, khususnya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, itu nggak kendor. Jadi aku paling bete banget sih kalau ngeliat, kalau misalkan jalan di mall itu pantat ibu-ibu itu kayak kendor gitu. Apalagi kalau misalkan bukan baru sih, kalau misalkan dia belum menikah tapi udah kendor. Nah, ini nih exercise atau gerakan ini bagus banget. Jadi akan ngebentuk bulat gitu loh bokong kita. Kalau udah kelar dari situ, aku biasanya gunain juga alat ini untuk melatih bagian otot aku di atas lutut, karena ini penopangnya tuh di atas lutut sama menggerakkan otot bagian belakang. Ini aku lakukannya selama 10 menit. Jadi aku terus kayak main sepeda juga enggak, ya ini namanya juga
nggak tahu juga sih aku nih apa, yang penting ada alat ini, aku suka mainnya juga. Tapi ini untuk melatih kekencangan otot di bagian tadi aku bilang paha bagian bawah itu bagus banget, dan dia ngebantu gitu. Enak juga main ini. Nah biasanya kalau misalkan semakin lama aku juga gerakannya semakin cepat gitu tuh. Next ini cooling downnya aku, jadi aku cuman main sepeda kayak gini. Ya untuk aku udah capek tadi ya, angkat beban, terus main-main yang tadi 10 menit itu. Nah ini aku main sepedaan. Jadi ini sih aku lebih ke cooling down juga, tapi cooling downnya juga aku patokin juga paling sedikit 10 menit supaya tadi bagian otot paha atas sampai ke bawah itu bergerak dan sesuai target aku. Memang sih challenge aku terbesar itu di bagian paha ya, karena waktu aku melahirkan dan naiknya sampai 85 kilo itu bagian paha adalah bagian yang paling mengembang dengan sempurna ya. Jadi aku akan selalu melakukan workout untuk melatih bagian ini. Ini adalah exercise terakhir, jadi sampai di sini dulu ya. Tunggu video aku selanjutnya, dan jangan lupa tadi subscribe, like, dan komen. Bye bye.